Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini sebelum Xiaoyan meninggalkan lembah angin, dia menyerap vitalitas agung dari inti bintang. Penyerapan ini tidak berlangsung lama karena Xiaoyan hanya mengambil setengahnya. Terlepas dari apakah bintang ini menjadi bintang tak berpenghuni, Xiaoyan tidak akan membuatnya menjadi bintang mati. Hanya setelah penyerapan selesai, Xiaoyan perlahan berdiri sembari berkata, "Roh dunia iblis kuno, kirim aku ke alam pertemuan iblis," ucap Xiaoyan. Dengan jaraknya saat ini, menggunakan kompas terbang ke alam pertemuan iblis akan memakan banyak waktu. Jika Xiaoyan bisa memerintahkan roh dunia untuk membukakan ruang, maka hal itu akan menghemat banyak usahanya. Saat ini di lembah angin merobek, tampaknya hanya Xiaoyan satu-satunya orang. Namun faktanya ada sosok lain yang selalu mengikutinya dari kejauhan. Dan sosok ini tak lain adalah wanita gila Yuyan. Hampir segala sesuatu yang terjadi selama perjalanan Xiaoyan tak luput dari pengawasannya. Seolah-olah selama Xiaoyan masih ada di dunia iblis kuno ini, dia tidak akan bisa bersembunyi. Yuyan bahkan mengabaikan segala urusan yang terjadi di alam pertemuan iblis hanya untuk dapat melihat Xiaoyan. Bahkan dia tidak peduli tentang penghalang dunia iblis kuno itu sendiri. Sepertinya selama dia dapat menyaksikan Xiaoyan, dia sangat puas dan tidak ada hal lain yang penting di matanya. Meski jarak mereka tidak jauh, Xiaoyan tidak bisa merasakan keberadaannya dari awal hingga akhir. Mungkin Yuyan menggunakan beberapa metode untuk dapat menyembunyikan auranya sedemikian rupa. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa jarak kekuatan di antara keduanya memang terdapat kesenjangan besar. Sehingga tidak sulit baginya untuk melapisi tubuhnya dengan kekuatan aturan. Meskipun Yuyan mengikuti Xiaoyan di sepanjang jalan, namun dia tidak pernah terlibat dalam hal apapun. Dia juga tidak berpartisipasi ketika Xiaoyan mengalami konflik hebat dengan para leluhur iblis kuno. Saat ini setelah Xiaoyan selesai berbicara, sebuah retakan di kehampaan benar-benar muncul di sampingnya. Sungguh menakjubkan, bahkan roh dunia akan mematuhinya. Saat ini Yuyan menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Dia tidak menyangka roh dunia iblis kuno akan mematuhi apa yang dikatakan Xiaoyan. Untuk dapat membuka celah kehampaan dan menembus ruang yang jauh, hanya roh dunia yang dapat melakukannya. Hal seperti ini pada dasarnya tindakan tabu. Saat ini sosok Xiaoyan bergerak masuk ke dalam celah ruang. Dan pada saat sosok Xiaoyan menghilang, Yuyan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya yang menyelonong masuk sebelum retakan menghilang. Dari kelihatannya, dia juga mengambil kesempatan ini untuk ikut melalui celah itu. Scene berpindah ke alam pertemuan iblis. Pada saat ini ada banyak tokoh berkumpul di luar gua tempat Zhonggu dan yang lainnya berada. Sepertinya hal ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga orang yang datang semakin bertambah untuk menyaksikan kesenangan itu. "Utusan Zhonggu, aku secara pribadi datang untuk mengundangmu ke aula budak Dewa Syura. Kenapa kamu bahkan tidak berani keluar menatapku? Inikah caramu menyambut seorang utusan di alam pertemuan iblis?" Orang yang berteriak di luar rumah gua Zhonggu tak lain adalah Cincang, seorang utusan yang sebelumnya dikalahkan oleh Zhonggu di arena budak Dewa Syura. Setelah mendengar tentang keambalinya Zhonggu, Cincang segera menyelidiki tentang dirinya. Hanya ketika dia memastikan tidak ada Xiaoyan pada grup Zhonggu, barulah Cincang berani membuat ulah lagi. Lagi pula sejak kekalahannya saat itu, Cincang telah kehilangan budak dewa di tangannya. Sekalipun Cincang sudah menambahkan beberapa budak dewa baru, penghinaan yang terjadi saat itu masih terpatri jelas dalam ingatannya. Sepanjang hari Cincang menahan kebencian di hatinya. Selama Zhonggu tidak diinjak-injak, sulit untuk menghilangkan belenggu di hatinya. Cincang berkata, "Utusan Zhonggu, menurut aturan aula budak Dewa Syura, aku punya hak untuk menantangmu. Mengapa kamu masih bersembunyi dan tidak keluar? Tidak apa-apa jika kamu benar-benar takut. Sebagai gantinya, serahkan semua budak dewa yang kamu miliki, serta beri aku kompensasi 50.000 poin kontribusi. Kamu juga harus bersujud 3 kali untuk mengakui kepengecutanmu di depan semua orang. Hanya dengan begitu aku akan menganggap masalah ini sudah selesai," ucap Cincang. Saat ini di dalam rumah gua, kelompok Zhonggu terdiri dari 4 orang. Mereka adalah Jin Dongming, Ling Bao, dan Yaondong. Adapun Mogi, dia sudah pergi setelah keluar dari gerbang kuno. Jadi sekarang satu-satunya budak dewa yang bisa digunakan Zhonggu adalah Ling Bao dan Jin Dongming. Yaondong tidak memiliki tanda budak di lehernya. Oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk bergabung di dalam kompetisi budak Dewa Syura. Ling Bao berkata, "Utusan Zhonggu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wajah Ling Bao tampak cemas saat ini. Dia diam-diam menyesal kembali ke alam pertemuan iblis. Saat itu di dunia yang luas, dia memiliki banyak peluang untuk melarikan diri.
Siapa sangka dengan datang ke sini dia akan menemui hal buruk lagi. Sekarang Cincang yang sebelumnya memiliki permusuhan dengan Zonggu telah datang secara langsung. Sebagai budak dewa, Ling Bao punya keharusan untuk melindungi Zonggu. Dan mungkin akan menjadi senjatanya jika memang akan ada pertarungan. Wajah Ling Bao tampak suram saat memikirkan hal ini. Sementara Zonggu duduk bersila dengan ekspresi acuh tak acuh. Utusan Zonggu, apakah kamu tidak memiliki budak dewa lainnya? Ling Bao bertanya. Zonggu menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia hanya mampu mengoleksi budak dewa dengan kekuatan rata-rata. Pada dasarnya tidak mungkin untuk dapat menyaingi Cincang. Meskipun sebelumnya Xiaoyan telah membuat kerusakan pada kekuatan tempur Cincang, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang utusan dengan reputasi tinggi di alam pertemuan iblis. Dengan kekuatan serta kekayaan yang dia miliki, dia bisa membeli beberapa budak ilahi baru untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Jadi tidak heran jika Cincang datang menantang dengan penuh percaya diri. Tentu saja alasan yang membuat Cincang menjadi begitu sombong seperti ini adalah dia menerima berita bahwa Xiaoyan tidak lagi berada di grup Zonggu. Oleh karena itu Cincang sangat berani mengajukan tantangan terbuka di arena Dewa Syura. Balas dendam adalah kedua. Yang terpenting adalah dia ingin menginjak Zonggu. Kekalahannya saat itu telah merusak harga diri serta reputasinya. Hanya dengan mengalahkan Zonggu di arena, dia bisa mendapatkan kembali wajahnya yang hilang terakhir kali. Saat ini kebisingan di luar gua semakin kuat. Tapi selama tidak ada pertarungan sengit, biasanya tidak ada seorang penegak hukum yang akan keluar untuk menghentikannya. Mengapa Zonggu masih tidak berani keluar? Dikabarkan bahwa dia adalah orang paling berbakat di alam pertemuan iblis. Mungkinkah dia bahkan tidak berani menerima tantangan itu? Dengan bisa keluar dari gerbang kuno hidup-hidup, dia pasti mendapat banyak berkah. Mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya dan menunjukkan tangannya kepada semua orang? Suara-suara sarkastik terus terdengar dari luar gua. Menghadapi provokator yang terus datang dari luar gua, Zonggu bersikap seolah-olah tuli. Cincang akhirnya tak tahan lagi ketika melihat Zonggu yang terus mengabaikannya. Segera terdengar suara keras di luar gua. Cincang dengan marah mulai mendobrak pintu gua. Setelah pintu batu dihancurkan, sosok Jin Dongming tiba-tiba bergerak dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Cincang buru-buru mundur ke belakang untuk menghindar. Setelah menstabilkan tubuhnya, Cincang mencibir saat berkata, "Utusan Zonggu, apakah kamu akhirnya mau keluar?" Ucap Cincang. Dia melihat ke arah gua. Saat ini Zonggu perlahan berjalan keluar. Utusan Cincang, harap hargai dirimu sendiri. Aku tidak pernah memprovokasimu dari awal sampai akhir. Kamu menantangku 2 kali, dan kamu hanya mengincar budak dewa di tanganku. Hanya saja tidak terduga bahwa budak dewaku cukup kuat, sehingga aku mengecewakanmu secara menyedihkan. Sekarang kamu masih datang dengan tidak menerima kekalahanmu. Sebagai seorang utusan dari alam pertemuan iblis, bukankah perilaku seperti ini terlihat sedikit memalukan? Zonggu berkata dengan bijaksana. Ada banyak tokoh yang berkumpul di sini, sehingga pembuluh darah di leher Cincang langsung menyembul begitu pernyataan itu keluar. Tinjunya segera mengepal. Dia tidak sabar untuk membunuh Zonggu secara langsung. Tapi ada banyak orang di sini. Jika dia mengambil tindakan secara pribadi, dia akan disalahkan dan reputasinya akan semakin buruk. Dia bahkan akan dihukum oleh penegak hukum di alam pertemuan iblis. Dan mungkin identitasnya sebagai sang utusan akan dicabut. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Cincang hanya menatap Zonggu dengan dingin. Karena kamu tidak berani menerima tantangan itu, kembalikan budak dewaku. Selain itu kamu harus memberiku kompensasi 50.000 poin kontribusi. Selama kamu memenuhinya, aku dapat menjamin bahwa aku Cincang akan menghapus semua dendam antara kita. Ucap Cincang. Alasan mengapa Cincang berkata demikian, dia tahu bahwa Zonggu tidak akan mau menyetujuinya. Sehingga dia tidak punya pilihan selain menerima tantangannya. Hahaha, apakah semua orang mendengarnya? Yang kalah menuntut kompensasi dari pemenang. Utusan Cincang, aku benar-benar tidak mengerti dengan kecerdikanmu. Bagaimana bisa kamu menjadi utusan? Mungkinkah ada seseorang di belakangmu? Zonggu tiba-tiba berbicara secara lantang. Tanpa diduga, jawabannya langsung membuat semua orang kagum. Apa yang dikatakannya memang benar. Semua orang tahu bahwa Cincang mendapat dukungan dari Dewa Iblis di belakangnya. Oleh karena seringkali dia berlaku sombong untuk kepentingan pribadi. Kali ini kata-kata Zonggu tampaknya sengaja membuat Cincang semakin malu. Jelas permintaan yang dia buat telah berakhir dengan mempermalukan dirinya sendiri. Cincang sedikit lengah dalam hal ini. Brengsek, beraninya kau mengatakan omong kosong di hadapanku. Ucap Cincang. Tubuhnya langsung melesat dan berubah menjadi pelangi panjang menuju Zonggu. Jin Dongming yang sudah siap segera mengambil langkah pertama melindungi Zonggu di depannya. Tapi saat ini sesosok budak ilahi milik Cincang
bergegas keluar menghantam Jin Dongming dengan satu pukulan. Detik berikutnya sosok Jinchang meninju dada Seonggu tanpa penyimpangan apapun. Seonggu yang menerima pukulan keras itu langsung ditembakkan ke belakang, lalu menghantam batu giok gunung gua dengan keras. Hari ini, bahkan jika aku akan menerima hukuman, aku akan tetap mengakhirimu di sini. Kamu sampah bajingan benar-benar berhasil membuatku marah. Jinchang berbicara dengan suara dalam. Setelah pernyataan itu keluar, dia bergerak mendekati Seonggu yang masih terjatuh di tanah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.